kita akan masuk ke lab, use Ansible to backup and configure a device. Jadi yang pertama tadi aku udah nyalain udah buka device CVM dan CSR. Terus udah aku coba ngeping juga dan berhasil. Ini. Terus kita langsung masuk aja ke tutorial di lab ini. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf juga karena merecord menggunakan HP dikarenakan RAM laptop saya tidak mencukupi untuk membuka Zoom. Ya, kalau misalnya saya buka Zoom, akhirnya nge-crash dan nggak bisa di-record. Oke, langsung saja kita masuk ke VM-nya. Yang pertama kita copy paste di sini dan oke, sebentar. Oh shit, oke, jadi kali ini bentar. Oke, pertama kita tuh masuk ke folder projectnya terlebih dahulu, yang dimana kita bakal mainin Ansible khusus buat router CSR. Yang kita tuh di sini pakai terminal biar lebih satset soalnya. Oke, kita akan coba dulu sih. Sebentar. Jadi aku copy paste saja biar cepat, soalnya kodenya banyak. Ya, semoga saja dia tidak error. Oke, kita sudah masuk ke folder yang kita buat. Oke, next stepnya adalah kita ketik maaf ya kalau misalnya muka aku gak kelihatan, nano host. Oke, kita klik enter. Nah, ini kita udah masuk di dalam satu file. Ini tuh namanya editor text. Terus kita akan tambahin baris di paling bawah. Oh wait, aduh, apakah aku harus sebentar ya, aku pause dulu. Wait, jadi kita akan masukkan mana ya, sebentar, kita baca modul dulu nih. Oke. Sebentar. Oke, kita akan masuk ke, nah, kita akan copy paste ini. Oh ya, lupa kan copy paste. Oke, nah kayak gini. Ini tujuannya itu kita tuh kita tuh akan ngedit hostnya. Aduh, terdiedit lah, gak apa-apa. Nah, oke, kita bakalan ngedit hostnya, yang dimana tuh di sini tuh kuncinya tuh kita kasih tahu Ansible IP router kita berapa kira-kira. Enggak sih, pokoknya kita tuh harus ngasih tahu Ansible kita tuh routernya tuh kayak berapa. Nah, username-nya tuh apa, kemudian passwordnya tuh apa, dan jadi Ansible tuh punya kunci buat masuk ke router kita. Cara itunya kita ctrl-o, sebentar ya, gak kelihatan. Ctrl-o, kemudian ctrl-x. Oke, sudah. Tadi aku kita cek dulu deh. Oh, udah kesimpan kok guys. Kita ctrl-x lagi untuk keluar, kemudian kita masuk ke next step. Sebentar, kenapa lemot banget? Oke. Kita cek versi dan konfigurasi Ansible-nya. Yang pertama Ansible. Aduh, aku pengen copy paste dulu ya, sebentar ya. Kita langsung copy paste saja biar gak kelamaan. Sebentar, paste, terus kita enter. Oke, nah
Oke. Nah, kita cek versinya dulu buat mastiin Ansible.cfg-nya tuh bakal bisa dipakai atau yang dipakai tuh emang yang ada di folder ini, bukan yang di global. Jadi kan kita udah bikin folder tuh. Nah, kita mastiin kalau misal kita bakalan pakai di folder ini. Jadi kita langsung tes koneksinya. Moment of truth. Caranya sebentar, kita tinggal copy paste saja yang dari modul. Sebentar ya, kita copy paste yang dari modul. Paste, kemudian bener nggak sih Ansible CS? Oh, oke. Sekarang kita tes Ansible-nya bisa apa enggaknya bakalan narik data dari router. Nah, kita pakai modul EOS_fax. Kalau ntar kita bakalan muncul warna hijau, berarti berhasil. Oke, kita enter dulu. 1, 2, 3. Oh my god, what is that? Warning, provider host list is empty, only localhost is available. Note that the implicit localhost does not available. Oh my god, could not match. Sebentar, kita tanya ke teman dulu kenapa dia kayak gini. Kita coba lagi untuk yang kedua kalinya, apakah bisa. Tadi sempat ada yang nggak beres. Oke, 1, 2. Kode. Kenapa ya? Sebentar ya. Could not match apply host pattern. Jujur, kita lanjut ke step berikutnya. Kita coba yang menu host. Udah bener. Kita copy paste di sini, di file ini. Udah. Terus kemudian Ctrl+O, enter. Terus itu kita Ctrl+X untuk keluarnya. Oke, kita ikutin sini aja ya guys, udah cepet. Bisa nggak ya? Kita coba lagi. There's nothing. Oke. Sebentar. Ini kita udah berhasil. Sebentar. Kali ini kita berhasil ngetes Ansible-nya, dia bisa narik dari data dari. Nah, karena dia sudah muncul warna hijau kayak gitu, berarti Ansible-nya itu udah berhasil login dan kenalan sama routernya. Oke, kita langsung masuk ke ke part selanjutnya. Kita akan masuk ke part ketiga, use enable to backup configuration. Jadi kita langsung aja praktek tanpa basa-basi, tanpa penjelasan panjang. Tadi aku buka ya. Langsung aja. Ini Oke, kita langsung masuk ke part ketiga, use enable to backup configuration. Oke, ini bisa dibaca kalian. Kita langsung eksekusinya aja ya. Jadi kita langsung copy paste di sini karena langsung udah berhasil. Paste. Terus ini kita menggunakan YAML. Nah, apa sih yang terjadi pas kita tuh perintah kayak gini? Jadi yang pertama itu kayak Ansible itu bakal baca file YAML-nya. Terus yang kedua dia bakal login ke router CSR 1000 itu. Kemudian yang ketiga dia tuh bakal ngelakuin tugas atau yang biasanya ganti deskripsi interface atau nambahin banner. Kemudian yang keempat dia bakal narik atau nge-backup konfigurasi router itu ke laptop kita. Oke, kita langsung coba aja, klik enter. Guys, tadi kan banyak errornya, jadi langsung aja. Mana ya tadi? Oh ini.
karena tadi file itu tidak ditemukan dan directory defaultnya itu aku buat file playbook baru, dan yang namanya tadi tuh iOS configuration playbook YAML yang berisi instruksi untuk menarik untuk menarik data interface dan versi dari router Cisco menggunakan modul iOS_command. Nah, dan like this. Oke, kita langsung masuk ke step berikutnya. Oke, kita lanjut masuk ke part keempat, yaitu use Ansible to configure a device. Jadi kita akan view your host inventory. We examine your host inventory file. As a reminder, this file contains the alias CS0 and 3 inventory of variables for the username, password, and host IP address. The playbook for this part will also use this file and the Ansible CFG file you created early in the lab. Jadi kita langsung ikutin saja get hostnya. View your host, kita cek dulu view your host inventory file. Woi, kenapa buka Gemini? Oke, kita langsung copy paste saja, kita langsung bikin filenya. Ansible configuration backup. Oke. Sebentar, kita paste saja isi untuk filenya dari modulnya. Kemudian kita Ctrl+O, enter, kemudian kita Ctrl+X untuk keluar dari file tersebut. Sebentar. Oke, kita akan coba. Oke, berhasil guys. Oke, nice. Oke. Nah, jadi intinya itu di part keempat ini. Di part keempat ini tuh kita gak cuma narik dari data, tapi kita juga melakukan konfigurasi, yang mana kita tuh pakai modul iOS_configurasi untuk merubah deskripsi interface secara otomatis. Kemudian kita pakai parameter backup. Kamunya enak, maaf, distraksi. Kita fokus dulu supaya Ansible langsung membuat salinan konfigurasi routernya ke laptop kita. Oke, kita langsung next ke lanjutnya. God's plan. Kita masuk ke part kelima. Kita akan cek terminal di Diva SC. Jadi kayak Ansible tadi kan bilang simpan backup di folder backup. Nah, coba kita akan cek isinya pakai perintah ls min ls backup slice. Tanpa basa-basi kita copy paste saja biar cepat. There. Oke. Sebentar. Oke, kita langsung copy paste saja dari modul. Oke, jadi di sini tuh Oke, bisa dilihat di sini Ansible. Kita cek dulu deh. Ini tuh sebentar. What the hell? Jadi sekarang kita cek di sisi routernya seperti yang terlihat. Maaf. Oke, nah ini kita bisa lihat sendiri di mana di dalam file backup ini terinterface Gigabyte Ethernet yang sudah memiliki deskripsi configured by Ansible_Haliza. Sebentar. Nah, this one. Ini tuh membuktikan bahwasannya otomatisasi kita tuh tidak hanya sekedar berjalan, tapi benar-benar merubah konfigurasi perangkat dan menyimpannya secara lokal di VM milik kita. Oke, kita akan masuk ke lab 7.4.8.